Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin para bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di malam Jumat yang terakhir di bulan Jumadal Akhirah yang 1434 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita dikumpulkan oleh Allah untuk sama-sama melakukan satu kegiatan, satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, amalan yang insya Allah diberkahinya, duduk bermajlis mengkaji dan menelaah hadis-hadis Nabi SAW, hadis-hadis beliau yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim yang terhimpun dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Baiklah jemaah sekalian, pada pembahasan kita yang paling terakhir kita sudah menyelesaikan bab yang ke-11, bab yang ke-10 dalam pembahasan Kitabul Haid dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan, yaitu bab tentang kadar yang dianjurkan pada saat kadar air yang dianjurkan pada saat kita mandi janabah. Kita sudah jelaskan 3 hadis yang disebutkan dalam kitab ini. Sekarang kita melangkah ke satu bab yang masih sangat erat kaitannya dengan bab sebelumnya, yaitu bab tentang istihbabi ifadatil ma ala ra'si wa ghairihi salasa. Bab tentang anjuran menuangkan air di atas kepala dan selainnya sebanyak 3 kali. Bab tentang anjuran menuangkan air di atas kepala dan selainnya, maksudnya di badan, sebanyak 3 kali pada waktu kita mandi janabah. Ada 2 hadis yang disebutkan dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-187 dan hadis yang ke-188. Untuk hadis yang ke-187 kita bacakan hadisu Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ana, adapun aku, kata beliau, fa ufidhu ala ra'si thalatha, maka aku, kata beliau, menuangkan air di atas kepalaku sebanyak 3 kali. Wa asyara biyadaihi kiltaihima, dan beliau mengisyaratkan cara beliau menuangkan air sebanyak 3 kali dengan kedua tangannya, Hadis yang ke-188, hadisu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Abu Ja'far, berkata Abu Ja'far, innahu kana 'indahu huwa wa abuhu. Beliau ada dan bapaknya di sisi Jabir bin Abdullah, wa 'indahu qaum, dan ada juga beberapa orang bersamanya. Fasa'aluhu 'anil ghusli. Mereka bertanya tentang sifat mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau menjawab, yakfika sa', kata Jabir, cukup kamu menuangkan atau menggunakan 1 sa'. Faqala rajul, ada laki-laki yang mengatakan, ma yakfini, kalau saya tidak cukup 1 sa' itu.
Faqala Jabir, maka Jabir menanggapi pernyataan orang tersebut, kana yakfi man huwa aufa minka sya'ran. Satu sok itu dulu cukup bagi seseorang yang lebih lebat rambutnya daripada kamu. Yang dia maksudkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairun minka, dan dia pun lebih afdal daripada kamu. Summa ammana fi thawbin, kemudian beliau mengimami kami dengan mengenakan satu thawb. Ya. Ini dua hadis yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kita malam hari ini. Untuk hadis yang pertama diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Kita sudah sebutkan yang lalu bahwa kebanyakan hadis-hadis tentang persoalan mandi, persoalan janabah dan semacamnya diriwayatkan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka lah yang langsung melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang ada sahabat yang meriwayatkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum mesti bedakan antara perkataan sahabat seperti Jubair bin Mut'im dengan hadis-hadis yang terdahulu, hadis-hadisnya Aisyah, hadis Maimunah, hadis Ummu Salamah dan semacamnya. Kalau sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perempuan, istri-istri beliau memang menyebutkan bagaimana langsung cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Itu disebutkan dengan al-haditsu al-fi'li, hadis perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh istri-istri beliau yang langsung melihatnya. Adapun seperti Jubair bin Mut'im dan sahabat yang lain, kalau meriwayatkan masalah ini, kebanyakan mereka meriwayatkan langsung dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak melihat langsung bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Jubair bin Mut'im ini salah seorang sahabat yang mulia, ya. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang dikenal sebagai ahli nasabnya para sahabat, ahli nasab. Dan dikatakan beliau yang paling ahli dalam urusan nasab Arab. Tapi beliau sendiri pernah mengatakan bahwa sebenarnya Abu Bakar radhiyallahu anhu lah yang mengajari aku persoalan-persoalan yang seperti ini. Dan sahabat yang mulia ini keislamannya pun agak unik, ya. Beliau ini seorang sahabat yang diceritakan tentang keislamannya ketika beliau masih menjadi tawanan perang Badar. Yang kita tahu pada saat perang Badar umat Islam mengalami kemenangan yang besar. Banyak di antara musyrikin yang meninggal, tewas, dan tidak sedikit di antara mereka juga yang ditawan. Di antara mereka yang ditawan adalah Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Waktu itu beliau masih status kafir, dan ketika masuk waktu salat maghrib, maka beliau diikat di tiang masjid karena mau sholat dan dikhawatirkan tentunya lari, maka orang kafir diikat di masjid. Dan ini menjadi dalil sebagian ulama kita bolehnya dalam keadaan darurat orang kafir masuk masjid atau berada di masjid. Dan pada saat sholat maghrib, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Tur, ya, surat At-Tur, surat yang ke-52. Dan pada saat itu beliau sangat terkesan dengan bacaan yang sangat indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utamanya ketika sampai pada ayat yang mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ketika Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan atau apakah mereka ada di dunia ini tanpa adanya pencipta? Ya, apakah mereka ada tiba-tiba tanpa adanya yang menciptakan? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini dalil naqli yang datang dari Allah, tapi sekaligus dalil aqli, mengajak mereka berfikir, orang-orang musyrikin. Ada dua kemungkinan, silahkan dijawab. Apakah mereka itu orang musyrikin, mereka sendiri yang mereka
muncul begitu saja tanpa adanya pencipta? Tentu saja jawabannya tidak. Atau apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Tentu juga jawabannya tidak. Am khalaqus samawati wal ard? Apakah yang mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, tapi mereka tidak mau meyakini kebesaran dan tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Jubair bin Mut'im? Beliau yang mentadabburi ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kada qalbi yatir, hampir-hampir ya hatiku ini terbang ya mendengarkan firman Allah tersebut. Bergetar hati beliau, bahkan beliau ibaratkan hampir-hampir terbang. Dan ini sebenarnya di antara wasilah dakwah, memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan memberikan pengaruh kepada mereka. Ya, makanya musuh-musuh Allah tidak mau atau berusaha untuk membuat keributan agar orang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Karena mereka tahu bagaimana pengaruh yang sangat besar, yang kuat ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Dan ini juga nanti akan menjadi bagian sedikit cerita yang akan kita sebutkan. Tapi sebagian ulama mengatakan beliau masuk Islam sejak itu, ba'da salat langsung beliau menyatakan keislamannya. Tapi ada yang juga menyatakan bahwa beliau itulah pertama kali keimanan ada pada hati beliau. Mulailah beliau terpikat pada agama Allah dan terfikir untuk masuk Islam. Dan nantilah baru masuk Islam pada saat perjanjian Hudaybiyah atau setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau dilihat hitung-hitung tahun 2 Hijriah, nanti tahun-tahun setelah tahun ke-6 Hijriah, 4 tahun masanya setelah pertama kali dia tersentuh oleh ayat Allah. Bahkan ada yang mengatakan sebelum Fathu Makkah, dan ada yang mengatakan pada saat Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Ala kulli hal, itu menunjukkan bahwa boleh jadi ada seseorang yang sudah lama membenarkan Islam ini dan tahu akan kebaikan dan kebenarannya, tapi belum mendapatkan hidayah, mungkin belakangan baru mendapatkan hidayah. Dan lebih parah dari itu, waliyadzubillah, ada orang yang sampai meninggalnya yakin akan kebenaran Islam tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah yang sangat mahal ini tidak diberikan kepadanya hingga meninggal dunia, waliyadzubillah. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, amma ana, adapun saya, dan tentu saja saya ini adalah Nabi SAW, dan dialah yang paling patut dan paling pantas untuk menjelaskan tata cara ibadah yang benar. Adapun saya, pada saat mandi saya tuangkan air di atas kepala saya sebanyak 3 kali. Jadi sunnah menuangkan air di atas kepala sebanyak 3 kali pada waktu mandi janabah. Dan ini diantara hadis yang menguatkan keutamaan bersuci 3 kali. Walaupun 1 kali cukup, 2 kali sunnah, namun yang paling afdal 3 kali. Dan ini penegasan dari Nabi SAW. Dan untuk menjelaskan hal ini, wa asyara biyadaihi, ya, beliau mencontohkan dengan 2 tangannya. Dan ini juga menunjukkan bahwa bolehnya memberikan isyarat-isyarat, tanda-tanda dan cara-cara pengajaran yang seperti ini dengan isyarat tangan untuk lebih menjelaskan maksud dari penjelasan dari lisan. Ya, dan ini banyak contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering sekali mencontohkan yang seperti itu. Ya, sudah berapa kali kita sebutkan, beliau sering mengatakan begini, bu'istu ana wasa'aka hatain, saya diutus dengan hari kiamat seperti 2 jari jemari ini, dekat. Ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah, saya dan orang yang menyantuni anak yatim di surga begini. Man ala jariyataini hatta tudrika dakhaltu ana wa huwa fil jannati kahatain. Siapa yang mendidik 2 anak perempuannya baik-baik sampai telah cukup umurnya dan sudah ada yang dipindahkan kepadanya amanah, artinya mungkin sudah dinikahi dan sudah bisa mengurus dirinya sendiri setelah dididik dengan baik oleh bapaknya, maka saya masuk surga dengan dia, seperti ini kata Nabi SAW. Ini beberapa contoh untuk mentakkid
suatu penjelasan, dan beliau mengatakan kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Hubungan antara muslim dengan muslim yang lainnya sangat kuat bagaikan ya jari jemari ini yang dianyam, yang dimasukkan oleh jari jemari kita, menunjukkan kuatnya ukhuwah di antara kaum muslimin. Maka boleh yang seperti itu, ya kita berisyarat dengan hal yang memang punya hubungan untuk menguatkan pernyataan dan lebih memahamkan sesuatu. Tapi sebagaimana yang diingatkan juga oleh ulama kita, tidak dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya, ya. Karena kadang juga gerakan-gerakan tangan tanpa makna, ya, cuma suka saja gerak-gerak tangan. Ini yang tidak dianjurkan oleh para ulama kita. Bahkan mereka banyak mengingatkan bahwa itu termasuk hal yang kadang menyelisihi syariat, menyelisihi sunnah, utamanya pada saat khutbah Jumat. Karena khusus khutbah Jumat hampir dikatakan Nabi SAW hanya mengisyaratkan dengan jari beliau yang satu. Kemudian hadis Jabir bin Abdullah, ya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, berkata Abu Ja'far ini beliau adalah namanya Muhammad, ya. Abu Ja'far ini namanya Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berarti beliau adalah anak dari siapa? Anak dari Zainal Abidin, ya, Ali bin Husain bin Ali, seorang cucu dari Ali yang sangat soleh terkenal, yang dikenal dengan Zainal Abidin. Ini Abu Ja'far anaknya, namanya Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan innahu kana indahu huwa wa abuhu. Beliau ada di sisi Jabir bin Abdullah. Jadi beliau ini datang belajar kepada Jabir bin Abdullah, dan begitulah para tabi'in. Kalau tidak bisa ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka usahakan ketemu dengan orang yang pernah talaqi langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan bapaknya datang dan belajar dari Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ulama sahabat yang pernah mendapatkan kehormatan mengadakan atau menyampaikan taklim di Masjid Nabawi, dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan bapaknya Zainal Abidin dan beberapa orang lagi, di situ dikatakan wa indahu qaum, dan ada beberapa orang lagi bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang persoalan mandi, ya, tentang persoalan mandi. Dan ini khas sekalian menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang kecil seperti ini bagi sebagian orang tidak boleh disepelekan, ya. Karena orang-orang sekualitas dan sekaliber, ya, insahat ta'bir, Zainal Abidin dan anaknya dan orang mulia lainnya masih bertanya juga persoalan yang seperti ini. Dan persoalan mandi, wudu, tayammum, sujud sahwi dan sebagainya adalah persoalan-persoalan yang sangat penting karena berkaitan dengan urusan sholat, ya, urusan sholat yang merupakan rukun Islam yang terpenting setelah syahadatain. Ya, karena sebagian menganggap masalah yang seperti ini tidak terlalu penting dan masalah kita ada yang lebih besar dari itu. Ya, padahal hal yang seperti ini jika tidak diketahui maka dapat mengganggu bahkan mengancam status keislaman seseorang. Mereka datang belajar khusus tentang bagaimana tata cara mandi Nabi SAW. Jabir bin Abdullah mau menerangkan tentang kadar air yang digunakan. Beliau mengatakan yakfika sa', cukup bagimu sa'. Kata-kata cukup ini, ya, ini idealnya yang pernah dicontohkan Nabi SAW. Dan kadang lebih sedikit dan tergantung keadaan tentunya. Tapi beliau mau menyatakan jangan kita merasa kurang dengan sa'. Ya, jadi ini perlu dibedakan. Ya, ketika ada seseorang mungkin belum cukup maka silakan menambah. Tapi jangan sampai mengatakan sa' tidak cukup. Ya, sa' tidak cukup. Dan kita sudah sebutkan bahwa sa' adalah 4 mud, ya, 4 mud. Mudnya tentunya mudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, 2 tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan, dan sekitar begitulah, ya, kita ini. Ya, artinya tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin lebih besar sedikit dari tangan kita, tapi sekadar itulah kurang lebih 4 mud. Faqala rajul, ada seseorang yang hadir waktu itu yang menanggapi pernyataan Jabir bin Abdullah. Siapa orang ini? Orang ini adalah Hasan bin Muhammad ibn al-Hanafiyah. Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah. Siapa beliau?
Siapa Muhammad bin Hanafiyah? Siapa Muhammad bin Hanafiyah? Anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, anak dari Ali bin Abi Thalib, dari istrinya yang dari kalangan Bani Hanifah, yang beliau peristrikan setelah menumpas Musailamah al-Kadzdzab. Muhammad bin Hanafiyah termasuk sahabat yang termasuk tabi'in yang mulia, alim minal ulama, anak dari Ali bin Abi Thalib. Tapi yang bertanya ini adalah cucu dari Ali, yaitu anak dari Muhammad bin Hanafiyah yang bernama Hasan. Beliau mengatakan, "Ma yakfini." Kalau saya tidak cukup yang seperti ini. Ini bahaya, ya. Pernyataan yang seperti kadang terlontar, ya, seakan-akan merasa syariat Nabi belum cukup, perlu ditambah. Ya, "Ma yakfini." Kalau saya rasanya tidak cukup. Kalau ada orang mengatakan saya tidak cukup, ya, tapi begitu berkahnya Nabi SAW, ya, dan saat ini, ya, sayang sekali saya masih tidak bisa yang seperti itu, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau dia mengatakan belum cukup dan merasa ini tidak bersih Nabi SAW karena melakukan yang seperti itu, inilah yang berbahaya, ya. Inilah yang menunjukkan i'tirad, berkeberatan dan tidak setuju dengan keputusan Nabi SAW dan menganggap syarat ini belum sempurna. Dan ini yang pernah dinyatakan oleh sebagian sahabat, 3 orang sahabat yang punya kecenderungan ibadah yang berlebihan. Dan kita perlu ingat bahwa iblis itu menggoda manusia entah dengan cara membuat kita malas beribadah, tapi ada juga sebagian orang yang tidak bisa ditahan untuk suka beribadah. Maka orang yang seperti ini, iblis menggodanya dengan membiarkan dia untuk terus beribadah dan akan punya kecenderungan lebih beribadah dan lebih dari apa yang dicontohkan Nabi SAW. 3 orang tersebut datang tanya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana tata cara ibadah Nabi SAW. Lalu diceritakan begini dan begini. Lalu akhirnya 3 ini mengatakan, kayaknya tidak cukup kalau cuma seperti itu. Karnahum yataqalluna, yang mereka merasa sedikit. Karena Nabi masih tidur juga di samping salat lail. Nabi juga kadang ada tidak puasanya, di samping juga rajin puasa sunnah, dan Nabi juga masih nikah. Bagi mereka ini masih kurang cukup untuk beribadah. Apalagi Nabi SAW sudah dapat jaminan. Sehingga 3 ini mengatakan, satunya mengatakan, saya tidak mau tidur sama sekali, salat lail terus. Satunya mengatakan, saya mau puasa terus, tidak mau buka sama sekali. Satunya mengatakan, saya tidak mau menikahi wanita. Ya. 3 ini menyatakan yang seperti itu karena merasa tidak cukup. Dan akhirnya Nabi SAW berkhutbah dengan khutbah yang sangat berkesan dan mengingatkan akan bahaya kecenderungan yang seperti itu, merasa sunnah belum cukup. Dan beliau mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Jadi itu peringatan bagi orang yang kadang merasa tidak cukup. Dan ini kadang terjadi pada ahli bidah. Ahli bidah ketika dikatakan tidak ada yang contoh yang seperti itu, sahabat tidak melakukannya, para sahabat orang yang paling rajin beribadah, seandainya baik tentu mereka melakukannya. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Seandainya baik tentu para sahabat duluan mendahului kita dalam melakukannya. Mereka mengatakan itu kan sahabat. Tapi kita ini lain sekarang keadaan kita. Kita perlu tambah lagi dari apa yang dilakukan oleh sahabat. Atau merasa apa yang dilakukan sahabat belum cukup, kita lebih baik daripada mereka. Ini satu fenomena yang berbahaya yang ada pada ahli bid'ah. Maka Jabir mengingatkan, Jabir mengatakan radhiyallahu anhu, kalau kamu tidak merasa tidak cukup, cara mandi yang seperti itu, air yang kadarnya seperti itu telah cukup untuk seorang yang lebih lebat rambutnya dari Nabi SAW. Karena Nabi SAW memang rambutnya lebat dan beliau nanti gundul, ya, pada saat beliau haji atau umrah. Selebihnya beliau kadang, ya, sampai di pundak beliau dan kadang sampai di telinga beliau. Tapi intinya beliau lebat rambutnya. Dan rambut yang lebat seperti itu cukup dengan 1 shot. Ya, dan dulu sudah kita sebutkan bagaimana beliau mandi dengan istrinya dengan menggunakan al-faraq, ya, al-faraq yang hanya beberapa mud saja yang cukup untuk mereka, padahal istri Nabi tentunya juga memiliki rambut yang panjang. Maka ini qiyasul aula istilahnya, ya, qiyasul aula. Artinya kalau saja orang yang lebat rambutnya lebih lebat daripada kamu cukup, apalagi orang yang seperti kamu.
Tapi kadang ahlu bidah tidak seperti itu. Ini kita tidak mengatakan bahwa beliau ahlu bidah, tapi saddan lizariyah. Memang sejak awal perlu dihindari. Kalau ada kecenderungan yang seperti itu perlu diingatkan sejak sekarang. Karena jika dibiarkan maka akan terus ya terjadi yang seperti itu. Maka perlu diingatkan sejak sekarang. Jadi potong jalannya sejak dini. Dan lebih baik daripada kamu. Lebih baik daripada kamu artinya kalau kamu lakukan maka tidak dikatakan lebih baik lagi dari Nabi. Kalau kamu tambah tidak dikatakan lebih baik, tapi sudah melampaui dari apa yang dicontohkan oleh Nabi. Sudah gulu istilahnya, sudah berlebihan. Ya, setelah sebagian orang sudah melewati surga. Ya, Anda juga tidak tahu apakah sudah tepat juga istilah yang seperti ini. Tapi intinya berlebihan, menyelisihi sunnah Nabi. Yang sunnah adalah isobatus sunnah. Isobat artinya tepat, sesuai, tidak kurang dan tidak lebih. Itu yang betul. Jadi kita pas persis. Makanya dikatakan isobah. Isobah artinya tepat, sesuai dengan sasaran, tidak lebih dan tidak kurang. Wa huwa junubun lalu beliau mengatakan summa ammana fi thawbin, kemudian beliau dengan mandi yang seperti itu beliau memimpin kami, mengimami kami dan menggunakan satu thawb saja. Artinya tidak harus thawb dan tidak, ya tidak harus thawb dan tidak, cukup kadang satu kain yang jelas yang sudah menutup aurat jika memang hanya itu yang ada. Ya, karena pakaian orang dulu itu ada thawbun, ada thawbain, ya izar dan rida, dan kadang thawb saja, satu kain saja tapi sudah menutup semuanya, maka ini pun sah digunakan untuk sholat. Ya, beliau mau menjelaskan bahwa kesederhanaan tapi kalau sudah sesuai dengan sunnah maka itu telah cukup. Dan ini menjelaskan tentang maha rahmatnya Allah dengan menurunkan syariat yang sangat mudah bagi umatnya ini.